Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mapel Sejarah Indonesia. Pada kesempatan ini Pak Teguh ingin menyampaikan beberapa materi mengenai manusia purba. Kemarin kita sudah mempelajari materi mengenai bumi. Sekarang kita bergeser sedikit ke manusia purba. Ada 3 jenis manusia purba yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama itu jenis Pithecanthropus, Meganthropus, dan Homo. Pithecanthropus ini manusia purba yang paling tua, ini masih seperti kera, kemudian masih memakan daging, kemudian tingginya masih di bawah 150 cm. Kemudian untuk Meganthropus ini lebih condong ke manusia kera berbadan besar dan berjalan tegak. Ini nyaris seperti gorila, Kemudian ada beberapa manusia purba jenis Pithecanthropus yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Soloensis, kemudian ada Wajakensis, kemudian ada Mojokertensis. Jadi nama-nama ini diambil dari tempat di mana fosil ini ditemukan oleh para arkeolog. Kemudian setelah itu ada sistem kepercayaan manusia purba. Jadi ada 3 sistem kepercayaan manusia purba. Yang pertama yaitu animisme. Jadi animisme ini sebuah kepercayaan yang tergolong unik, karena animisme ini berarti manusia purba atau individu tersebut mempercayai bahwa roh nenek moyang itu masih hidup dan melindungi kaum mereka. Kemudian yang kedua yaitu ada dinamisme. Dinamisme ini kepercayaan yang condong ke benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan khusus. Ini bertahan sampai sekarang, kalau kita lihat orang-orang Jawa, orang Jawa itu salah satu penganut ajaran dinamisme paling kuat. Contohnya saja yaitu misalkan tentang keris atau pusaka-pusaka kuno yang bisa dipegang dan bisa dilihat. Ini bagian dari dinamisme. Kemudian yang ketiga yaitu toteisme atau poteisme. Toteisme atau poteisme ini kepercayaan yang condong percaya kepada hewan-hewan yang mempunyai kekuatan magis tersendiri. Misal ini contohnya sapi. Ini kan kalau bagi orang-orang Hindu itu merupakan seekor hewan yang mempunyai kekuatan tersendiri, Kemudian ada gagak, ada ular, dan yang lain-lain. Kalau untuk kepercayaan itu lebih condong ke agama-agama Hindu dan agama-agama kejawen kuno. Itu benar-benar real mereka mempercayai ajaran yang sifatnya toteisme atau poteisme. Kemudian setelah itu ada pola hunian. Jadi pola hunian ini seperti tempat tinggal manusia purba. Ada 3 jenis pola hunian manusia purba. Yang pertama yaitu ada sistem pola hunian yang menetap. Jadi menetap ini itu artinya manusia purba sudah tidak berpindah-pindah tempat, sudah bisa memproduksi makanan sendiri, sudah bisa memproduksi keseharian mereka sendiri, dan sedikit sekali mereka bergantung pada alam. Untuk manusia purba jenis yang cocok untuk pola hunian menetap ini lebih condong ke jenis Homo, karena ini lebih ke modern. Kemudian yang kedua ada manusia purba yang menganut sistem pola hunian nomaden atau berpindah-pindah tempat. Ini manusia purba jenis Pithecanthropus, Jadi pola hunian ini itu manusia purba harus berpindah-pindah tempat menyesuaikan alam. Jika mereka menempati alam A atau alam tertentu, kemudian sumber daya alamnya sudah habis, mereka akan berpindah ke tempat yang lain, dan itu dilakukan secara terus menerus. Ini condong ke manusia purba yang jenis kuno, yaitu Pithecanthropus. Kemudian yang ketiga ada pola hunian semi nomadem. Jadi semi nomadem ini pola hunian yang tengah-tengah, separuh menetap dan separuh berpindah-pindah tempat. Jadi artinya ini mereka itu menetap di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, kemudian berpindah juga dalam jangka waktu tertentu. Ini biasanya berkaitan dengan musim. Ketika musim kering, mereka akan berpindah ke musim yang semi atau musim yang
sedang banyak makanannya. Jadi manusia purba jenis Meganthropus ini yang cocok untuk pola hunian yang seperti ini. Kemudian setelah itu ada teori-teori yang menyatakan tentang persebaran manusia purba di Indonesia. Ada 4 teori. Yang pertama yaitu ada teori Yunan, ini dikemukakan oleh seorang arkeolog. Arkeolog tersebut mengatakan jika manusia purba yang ada di Indonesia itu berasal dari kawasan Yunan. Jadi Yunan ini bukan Yunani bukan loh ya. Jadi Yunan ini itu sebuah daerah yang ada di kawasan Cina atau Mongol. Lebih tepatnya Mongolia, dataran tinggi Nepal ya. Kemudian yang kedua ada teori out of Africa. Jadi teori ini mengatakan bahwa semua manusia purba itu berasal dari Afrika, kemudian bermigrasi seiring pergantian musim sampai datang dan tiba di kawasan Indonesia. Dan yang ketiga ada teori Taiwan. Jadi teori Taiwan ini mengatakan bahwa manusia purba ini berasal dari kawasan Taiwan dan semenanjung Indochina yang kemudian bermigrasi ke Indonesia. Kemudian yang terakhir ada teori Nusantara. Jadi teori Nusantara ini teori yang mengatakan bahwa manusia purba itu aslinya dari Indonesia. Hal itu diperkuat oleh temuan-temuan yang berasal dari kawasan Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, yaitu Sangiran. Jadi kalau kita teliti itu Sangiran itu merupakan wilayah yang sangat tua yang terbentuk berjuta tahun yang lalu dan banyak ditemukan fosil manusia purba. Jika kalian nanti hangout atau jalan-jalan atau sedang gabut, bolehlah kalian untuk main ke sana, sekalian belajar sambil jalan-jalan. Oke, itu sedikit materi yang saya sampaikan ya. Untuk lengkapnya nanti bisa kalian cek di PowerPoint yang akan saya upload di dekatnya video ini. Kemudian untuk tugasnya, jadi tugas kali ini itu agak melenceng dari materi ya, karena kita kan sedang berada dalam minggu-minggu kemerdekaan Indonesia nih. Jadi kita bertajuk kemerdekaan RI dan tugasnya pun saya akan ambil dari tema pada minggu ini. Jadi tugas kalian yaitu silahkan kalian foto sambil hormat ke bendera merah putih yang ada di depan rumahmu. Jadi foto hormat bendera merah putih di depan rumah masing-masing ya. Kemudian boleh memakai OSIS, boleh memakai pramuka ataupun boleh memakai batik. Yang penting seragam sekolah. Kemudian harus pakai sepatu, nggak boleh pakai sandal biasa, apalagi sandal jepit ya. Swallow saya nggak mau. Kemudian usahakan foto kalian itu benar-benar kelihatan wajah dan benderanya. Jadi karena ini nasionalis, atau minta kalian full out mengenai tugas ini, boleh diedit, boleh dikasih kata-kata mutiara atau quotes mungkin boleh. Semakin bagus fotomu pun juga akan mempengaruhi nilaimu. Itu ya tugasnya ya. Jadi tugasnya ini bukan materi ya, hanya foto, tapi foto dengan jiwa nasionalisme yang tinggi. Oke, sekian dari Pak Teguh. Untuk materi bisa kalian cek di PowerPoint, bisa kalian unduh atau kalian arsipkan untuk belajar sendiri di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, dan selalu patuhi aturan dan anjuran dari pemerintah. See you next time. Sampai jumpa di akhir waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.